Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Update video akan ada di beranda YouTube kalian, yang ini akan bermanfaat sekali bagi kalian semua, khususnya mahasiswa atau mahasiswa tingkat akhir yang mungkin sekarang sedang menyusun skripsi atau sedang menjalani mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian atau statistika. Ini sangat bermanfaat sekali. Silahkan teman-teman untuk di subscribe terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini sebetulnya video lanjutan dari video tutorial mengenai analisis atau pengujian regresi variabel moderator. Kalau di video sebelumnya itu saya menggunakan teknik Moderated Regression Analysis (MRA). Nah, kali ini saya akan membahas masih di variabel moderator, namun yang akan saya bahas di sini adalah dengan menggunakan subkelompok. Nah, ini cara yang beda. Oke, analisis subkelompok. Nah, sedikit saya ulas. Metode pengujian variabel moderator itu ada dua. Yang pertama ada Moderated Regression Analysis yang tutorialnya sudah saya buat. Silahkan teman-teman bisa cek kembali di video sebelumnya. Bahkan saya membuat ada dua ya. Ada yang satu variabel independen, ada yang dua variabel independen. Nah, itu udah lengkap sekali analisis atau metode pengujian variabel moderator dengan menggunakan MRA. Nah, di video yang kedua adalah kita bisa gunakan dengan menggunakan analisis subgroup ya, atau kelompok. Nah, di video ini yang akan kita bahas. Kita akan gunakan analisis subkelompok. Nah, kita akan bahas sedikit dulu ya. Analisis subkelompok ini digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya jenis moderator homologizer. Kalau kita ulas lagi kan ada 4 jenis variabel moderator ya, ada quasi, lalu ada non moderated, ada yang moderated, dan ada juga yang homologizer ya. Nah, ini akan kita bahas homologizer ya, karena memang analisis subkelompok itu untuk mendeteksi itu ya, jenis moderator homologizer. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel moderator ini, saya sertakan link artikel di deskripsi. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu di sana. Nah, di sini pengelompokan ini bisa kita gunakan secara kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif di sini artinya jenis data untuk variabel moderatornya itu kategori atau nominal ya. Contoh misalnya gender, laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita bisa gunakan dengan menggunakan analisis subkelompok. Misalnya kita kasih angka 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Nah, jenis datanya seperti itu. Ini subkelompoknya bisa digunakan untuk itu. Lalu dalam bentuk kuantitatif juga bisa digunakan. Tapi cara pengelompokannya bisa kita lakukan berdasarkan nilai tengah atau median, atau juga min, dengan mengelompokkan di atas dan di bawah min atau median ya. Jadi kita bikin kelompok data kalau memang datanya kuantitatif. Kalau misalnya datanya kualitatif ya cukup misalnya laki-laki pisahkan, perempuan pisahkan, dibuat kelompok. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja ke contoh kasus. Di sini saya gunakan buku rujukannya ini nih, dari Prof. Dr. Imam Ghazali. Ini cukup lengkap juga, lumayan bukunya.
kita akan menguji hubungan antara gaji awal atau salary begin terhadap gaji akhir yang dimoderasi oleh gender ya. Jadi si gender ini apakah memperkuat hubungan gaji awal terhadap gaji akhir? Nah, singkatnya begitu ya, singkatnya begitu. Kita akan lakukan subkelompok dengan subkelompok di model penelitian seperti ini. Caranya sangat mudah dan sangat sederhana sekali. Yang pertama, kita akan melakukan regresi dari X terhadap Y. X-nya ini gaji awal, Y-nya adalah gaji akhir. Itu yang pertama, tapi sampel totalnya laki-laki dan perempuan. Semuanya data laki-laki dan perempuan untuk gaji awal dan gaji akhir kita regresikan. Total berarti kita regresikan. Yang kedua, kita regresikan X dan Y, tapi sampel laki-laki saja. Kan kita buat kelompok tuh, laki-laki, perempuan. Nah, pertama regresikan dulu total. Yang kedua, regresikan hanya data laki-laki saja. Lalu kemudian yang ketiga, regresikan X dan Y data perempuan saja. Jadi kita lakukan 3 kali regresi. Pertama total laki-laki perempuan. Yang kedua, regresikan laki-laki saja. Yang ketiga, regresikan perempuan saja. Nah, kita langsung contohkan. Saya punya data ini ya, karyawan. Data karyawan ini gender, F itu female, nanti M male atau laki-laki. Y ini adalah salary atau akhir ya, tadi gaji akhir. X ini gaji awal. Saya punya total sampel laki-laki dan perempuan itu sebanyak 474 ya, 474 data. Lalu saya buat data terpisah. Dari 475 ini saya pisahkan untuk male saja, untuk perempuan ada sebanyak 216 ya. Di sini terlihat 217, cuman kan dipakai header 1. Nah, jadi 216 data perempuan. Lalu laki-lakinya adalah sisanya ya, sebanyak 258. Oke, jadi ini total, ini perempuan saja, ini laki-laki saja. Oke, data ini kita akan lakukan regresi. Kita akan lakukan regresi untuk yang total dulu. Kita akan lakukan regresi untuk yang total dulu. Oke, kita buka SPSS. Seperti biasa, masukkan variable view. Oke. Y. Karena memang di sini bentuknya dolar, ada currency-nya ya, ini dolar datanya. Saya akan sesuaikan tipenya pun jadi currency dolar. Oke. Kita kasih label aja biar mudah. Salary atau gaji akhir ya. Scale. Lalu kita X buat variabel X. Ini pun sama dolar. Ini salary begin, gaji awal. Oke. Nah, lalu kita masukkan data total dulu ya. Kita regresikan yang total dulu. Kita langsung copy saja. Cara memasukkan data atau input data terserah teman-teman enaknya seperti apa, mau di-convert langsung atau cara seperti ini boleh. Dan kalau nggak mengerti caranya, saya pun sudah ada videonya cara input data, silahkan dipelajari juga video sebelumnya. Oke, ini agak ribet sih. Oke, kita masukkan, kita paste ya. Oke, sudah masuk. Ini tadi di paste saya gunakan keyboard CTRL V. Ini data total, kita regresikan dulu data total. Oke, ini asumsinya sudah kita lakukan uji asumsi klasik ya.
regression linear. Salary Y dependent, salary begin dependent. Oke. Nah, sudah muncul. Oke, nah ini yang regresi 1, total observasi laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya sudah pindahkan ke sini. Lalu kita akan lakukan lagi regresi observasi gender laki-laki dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama kita lakukan regresi lagi, namun hanya laki-laki saja, atau teman-teman mau lakukan perempuan dulu boleh, perempuan saja. Ini masing-masing sama caranya. Ini saya hapus, atau misalnya teman-teman mau ini di save terus bikin file baru. Untuk yang laki-laki boleh. Laki-laki. Ini caranya sama, kita kopikan lagi. Sorry ya, agak cepet. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, silahkan di komentar tanyakan. Oke, ini udah. Caranya sama, kita masuk ke analyze, regression, linear. Nah, karena memang ini tadi udah, bekasnya seperti ini. Salary ada di sini. Oke. Ini sel bikin, lalu oke. Nah, ini yang laki-laki. Kemudian kita lakukan lagi biar gampang. Nanti ini saya kopikan ke PowerPoint tadi ya. Nih sudah saya kopikan ke PowerPoint. Ini ada. Lalu yang perempuan sama, lakukan hal yang sama ya. Untuk yang perempuan lakukan hal yang sama, regresikan X ke Y. Saya rasa itu gampang. Nah, ini hasilnya sudah ada. Ini yang perempuan. Oke, jadi ada 3 regresi ya. Yang pertama, ini output dari regresi total. Caranya tadi sama saja. Yang kedua, ini output dari observasi gender laki-laki saja, X ke Y. Ini. Lalu yang ketiga adalah perempuan. Nah, setelah ini kita tinggal menginterpretasikan apakah gender ini memperkuat hubungan X atau Y atau ke Y atau seperti apa, atau memang tidak ya. Yang pertama, ini kita lihat secara kasar aja ya. Kita lihat bandingkan nilai determinan atau determinasi atau R2, R kuadrat ya, untuk observasi laki-laki dan perempuan. Kita bisa bandingkan itu. Nah, untuk yang laki-laki didapat 0,739. Kita lihat laki-laki R square ini 0,739. Itu yang laki-laki. Nah, 0,739. Kemudian R square untuk perempuan 0,577. Ya, teman-teman bisa tahu, lihat dari mana, dari sini R square 0,577. Oke, sekilas kita bisa bandingkan R square. Kalau misalnya ini beda, ternyata memang variabel gender, ternyata memang laki-laki ini lebih kuat hubungannya, lebih kuat ya. Artinya variabel gender ini merupakan variabel moderator. Jadi pengaruh gaji awal terhadap gaji akhir pada responden laki-laki ini lebih kuat dibandingkan perempuan. Artinya si gender ini memoderasi juga hubungan itu, gitu ya. Nah, namun ini tidak cukup kalau kita hanya melihat dari R square. Kita harus uji lagi dengan menggunakan uji Chow ya, untuk lebih memastikan lagi ya. Nanti kita akan dapat F hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai F tabel. Oke. Nah, di sini kita akan melihat nilai residual sum of square dari masing-masing observasi. Oke, yang pertama kita akan hitung dulu residual sum of
square ya, atau RSSR. Nah, kita asumsikan R3 aja lah ya, untuk total sampel laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal ini didapat sebesar 3,109. Nah, E10 ini artinya di belakang koma yang ini dikalikan 1 nolnya ada 10, berapa itu ya? 1 miliar kali. Nah, nanti hitunglah ya. Tapi ini ada koma 3. Jadi kalau misalnya teman-teman mau urai angka ini berarti 3109, nolnya 7 kali. Nah, itu ya. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Oke, saya kembali lagi, ini yang observasi. Kita lihat residual sum of square yang ini 3,109. Nah, yang ini. Oke ya. Kemudian lihat juga nilai RSS1. Ini untuk observasi laki-laki. Kita lihat berapa nilainya. Nah, ini ya, observasi laki-laki, residual sum of square. Nilainya 2,546. Oke ya. Lalu ditambah atau dikalikan 1, nolnya 10. Ini yang laki-laki. Kemudian lihat untuk yang perempuan, didapatlah 5,201. Oke ya. Caranya sama lagi ya, lihat residual sum of square. Nah, untuk mencari RSS UR ini adalah yang laki-laki, residual sum of square laki-laki ditambah residual sum of square perempuan. Oke ya. Yang ini ditambah ini hasilnya 3,0061. Oke. Kalau kita urai di Excel, ini saya ada catatannya. Oke. Nah, lalu kita masukkan ke rumus uji Chow untuk mencari F hitung. Nah, rumusnya ini, tadi RRSR-nya sudah kita ketahui. Dikurangi RSSUR ini adalah nilai residual laki-laki tambah perempuan dibagi K. K adalah jumlah variabel. Dalam hal ini variabelnya berjumlah 2. Kemudian yang RSS laki-laki dan perempuan ini dibagi N1 tambah N2. N1 adalah jumlah sampel laki-laki, N2 adalah jumlah sampel perempuan, dikurangi 2 dikali jumlah variabel 4 berarti. Kita masukkan angkanya. Didapatlah 3,2880. Ya. Ini catatan Excel saya. Nah, ini 3,109. Nah, E10 ya, tuh sama. Nah, ini hasilnya. Yang ini dibagi ini. Yang ini dibagi ini 3,2880. Nah, kita udah didapat nilai F hitung. Selanjutnya seperti biasa, ketika kita dapat nilai F hitung, kita cari nilai F tabelnya ya. Kalau teman-teman belum bisa cari F tabel, silahkan tonton video sebelumnya. Saya sudah membuatkan tutorial bagaimana membaca F tabel atau mencari F tabel, bahkan dengan mudah langsung kita cari dengan menggunakan Excel. Silahkan dibuka video sebelumnya. Oke. Nah, di sini langsung saja didapat F tabel itu sebesar 2,99. Nah, kita bandingkan F hitung 3,288, F tabel 2,99. Nah, ternyata F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Artinya ini signifikan. Bisa disimpulkan bahwa persamaan regresi antar subkelompok observasi ini berbeda secara signifikan. Kalau kita tadi lihat, ternyata laki-laki lebih kuat ya daripada perempuan hubungannya. Dan dalam hal ini juga menunjukkan bahwa variabel gender merupakan variabel
moderator. Nah, ini cukup mudah teman-teman melakukan analisis regresi variabel moderasi dengan analisis sub kelompok. Nah, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan bagi yang belum mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share, di like, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe juga. Terima kasih, semoga dilancarkan teman-teman semua belajarnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.